Yang terhormat Dewan Juri Jago 2020 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Salam prestatif kepada seluruh inovator muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan sebuah negara maritim dengan potensi laut yang melimpah. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia sebagai nelayan. Salah satunya adalah nelayan bagan tancap. Nelayan bagan tancap menggunakan sebuah bangunan semi permanen yang berdiri di tengah laut. Metode ini telah dikenal sejak tahun 1950. Dan pada tahun 2016 telah tercatat ada sebanyak 9.287 bagan tancap di seluruh Indonesia. Nelayan bagan tancap menggunakan metode light fishing. Metode ini memanfaatkan cahaya dari lampu untuk menarik perhatian ikan menuju bagan tancap. Pada umumnya, sumber energi listrik yang didapat dihasilkan dari genset yang berbahan bakar minyak. Namun, penggunaan genset untuk light fishing ini akan menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama adalah biaya operasional dari genset relatif mahal. Kemudian akan timbul berbagai macam dampak lingkungan, seperti cadangan minyak bumi yang akan terus berkurang sebanyak 2 juta liter per bulan. Akan timbul polusi udara atau asap sebanyak 40 ton per bulan. Dan akan timbul berbagai pencemaran pada ekosistem laut kita. Oleh karena itu, kami dari Institut Teknologi 10 November Surabaya akan memaparkan penelitian kami, yaitu penerapan inovasi light fishing dengan renewable energy photovoltaic untuk nelayan bagan tancap light fishing di seluruh Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh 3 mahasiswa, yaitu saya, Muhammad Nuralim Jabarudin, dan 2 teman saya, Arif Priyahutomo dan Alvina Rahma Aulia, dengan bimbingan oleh Bapak Sudibyo. Tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, merancang alat light fishing with renewable energy. Yang kedua, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan nelayan. Dan yang ketiga, meneliti pengaruh light fishing with renewable energy terhadap SDGs, affordable and clean energy. Dan berikut merupakan metode pelaksanaan dari penelitian ini, yang diawali dengan studi literatur, analisis light fishing, sizing komponen, pembuatan alat, serta penerapan alat, yang akan dimulai dengan studi literatur, di mana akan dipelajari tentang sifat fototaksis ikan. Ikan memiliki ketertarikan terhadap aspek warna dan intensitas cahaya. Dalam perancangan alat, pertama-tama akan ditentukan iluminasi dan jarak cahaya. Menurut Sukandar, intensitas cahaya optimal light fishing adalah 450 lux. Dan dengan rumus Haruna, serta konversi lumen dari Mujib, maka ditentukan lampu LED dengan lumen optimal sebesar 2500 lumen yang setara dengan LED 20 watt. Dan berikut adalah contoh jenis-jenis ikan serta warna yang disukainya berdasarkan penelitian dari Gustaman. Setelah diketahui kebutuhan lampunya, maka akan dicari sizing komponen alatnya, di mana banyaknya lampu LED disesuaikan dengan banyaknya warna lampu yang dibutuhkan. Dengan energi yang disuplai, harus mampu memenuhi kebutuhan nyala lampu selama 10 jam. Energi yang dibutuhkan lampu adalah 20 watt dikali N banyaknya jumlah lampu dikali 10 jam. Dengan contoh perhitungan sizing 3 warna lampu yang sesuai pada mitra percontohan kami membutuhkan energi sebanyak 600 watt-hour per harinya. Kemudian baterai didesain memiliki kapasitas energi 1,5 kali kebutuhan beban, yaitu 75 Ah, yang kemudian disuplai menggunakan PLTS dengan sizing yang mempertimbangkan efisiensi sistem sebesar 0,8 dan penyinaran puncak matahari yaitu 5 jam. Maka didapatkan PV dengan ukuran 225 watt peak. PV tersebut membutuhkan MPPT untuk memaksimalkan daya dengan rating 225 watt 45 ampere. Akhirnya, inverter yang diperlukan untuk merubah listrik DC menjadi AC dengan sesuai rating beban, yaitu 12 VDC
menjadi 220 VAC. Dan berikut adalah tabel contoh perhitungan sizing sampai dengan 5 warna lampu dengan sizing per komponen terlampir. Dan berikut merupakan video komponen light fishing dan cara kerjanya. Prinsip kerja dari alat ini adalah mengubah sinar matahari menjadi energi listrik DC menggunakan fotovoltaik. Output dari fotovoltaik akan dimaksimalkan menggunakan MPPT. Energi listrik yang didapat kemudian akan disimpan ke dalam baterai. Energi listrik DC dari baterai akan diubah oleh inverter menjadi energi listrik AC pada saat alat ini akan digunakan. Saklar lampu digunakan untuk menghidupkan atau mematikan lampu sesuai dengan kebutuhan nelayan. Lampu akan diturunkan dan alat ini siap digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Setelah diaplikasikan kepada mitra percontohan, light fishing dengan renewable energy PV mampu menekan biaya operasional hingga 54% dengan penghematan sebesar Rp1.760.261 setiap bulannya. Jika ditarik ke skala nasional, maka akan didapatkan penghematan nasional sebesar Rp16.347.545.000 setiap bulannya. Jika diasumsikan total penjualannya sama antara light fishing dengan genset dan light fishing dengan renewable energy, maka penggunaan light fishing dengan renewable energy mampu meningkatkan pendapatan hingga 11%, yaitu akan bertambah sebesar Rp1.653.594 setiap bulannya. Dengan mengetahui pendapatan bersihnya, yaitu Rp15.105.000 setiap bulan, maka ketika nelayan berinvestasi untuk membeli light fishing with renewable energy, akan mendapatkan payback periodnya yang relatif singkat, yaitu hanya 16 hari. Dari aspek lingkungan, penggunaan light fishing with renewable energy PV tidak menimbulkan polusi, tidak mencemari lingkungan laut, dan tidak pula menghabiskan cadangan minyak bumi. Sehingga, hal ini akan mendukung program pencapaian SDGs ke-7, yaitu Affordable and Clean Energy. Berikut adalah pertanyaan dari Dewan Juri yang pertama. Berapa tahun ketahanan sel surya di lingkungan tengah laut? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Michael Barbusia pada sebuah tesis yang berjudul Economic Viability Assessment of Floating Photovoltaic Energy. Dalam kondisi normal dan perawatan sederhana, PV dapat bertahan sampai 25 tahun di lingkungan tengah laut. Dan berikut adalah pertanyaan juri nomor 3. Untuk menjawab pertanyaan mengenai dimensi alat serta teknoekonomis, maka kami berikan hasil penerapan kami pada mitra percontohan dengan dimensi bagan sebagai berikut. Oleh karena itu, mengikuti sizing komponen 3 lampu dan ukuran bagan yang ada, berikut adalah dimensi dari panel surya dan box elektronik yang memuat semua komponen listrik selain PV dan lampu. Dan untuk analisis teknoekonomi dari penelitian ini ditinjau dari NPV, baik itu dari renewable energy maupun dari genset. Berikut adalah pemasukan tahunan renewable energy sebesar 208 juta dengan pengeluaran 55 juta per tahunnya. Dengan capital cost yang ditinjau selama 25 tahun mengikuti umur tertua komponen, maka didapatkan capital cost sebesar 66.998.000. Dengan laju inflasi 4,3%, kredit bank untuk modal penuh yaitu 66.998.000 dan bunga bank 10%. Berikut adalah cash flow dari renewable energy selama 25 tahun, sehingga didapatkan NPV
2.886 juta. Perhitungan yang sama dilakukan untuk genset, baik dari pemasukan, pengeluaran, capital cost selama 25 tahun, perhitungan untuk NPV, dan cash flow-nya. Sehingga didapatkan NPV 2.576 juta. Setelah dibandingkan antara NPV renewable energy dengan NPV genset, terjadi peningkatan drastis, yaitu sebesar 290 juta per bagannya. Untuk menjawab pertanyaan juri tentang bagaimana penelitian yang kami lakukan untuk mendukung program SDGs ke-7, yaitu ada beberapa poin penting dalam Sustainable Development Goals ke-7, yaitu ada affordable, clean, dan sustainable. Pada poin affordable, kami melakukan penelitian dengan membandingkan antara light fishing with renewable energy dan light fishing dengan menggunakan genset. Dan hasilnya adalah light fishing dengan menggunakan renewable energy mampu menekan biaya operasional hingga 54%, sehingga bisa dikatakan bahwa light fishing with renewable energy jauh lebih murah daripada light fishing dengan menggunakan genset. Pada poin clean energy, kami melakukan penelitian tentang polusi yang dihasilkan oleh genset dengan merujuk pada paper Diesel Generators Improving Efficiency and Emission Performance in India tahun 2014 tentang peraturan emisi genset 1 kW dan diasumsikan pemakaian hingga 10 jam, maka seluruh bagan tancap di Indonesia akan menghasilkan 40 ton polutan setiap bulannya. Maka, dengan penggunaan light fishing with renewable energy akan meniadakan polusi dan tidak akan mencemari lingkungan laut. Pada poin sustainable, genset dengan bahan bakar minyak bumi akan turut serta menghabiskan cadangan minyak bumi. Jika ditarik ke skala nasional, maka akan menghabiskan sebanyak 2.228.880 liter setiap bulannya. Dapat disimpulkan bahwa light fishing with renewable energy photovoltaic mampu mendukung program Sustainable Development Goals di Indonesia, yaitu sesuai dengan poin affordable, clean, and sustainable. Adapun kesimpulan dari penelitian kami adalah, yang pertama, light fishing with renewable energy mampu mengoptimalkan penggunaan energi matahari dengan menggunakan fotovoltaik dan dapat memenuhi kebutuhan light fishing yang dapat menyala hingga 10 jam. Yang kedua, light fishing with renewable energy mampu meningkatkan produktivitas nelayan dengan menekan biaya operasional hingga 54% dengan payback periodnya yang relatif singkat, yaitu hanya 16 hari. Dan yang ketiga, dampak pengaplikasian light fishing with renewable energy pada seluruh bagan tancap di Indonesia akan sangat signifikan untuk mendukung program Sustainable Development Goals di Indonesia, yang poin ke-7 yaitu affordable and clean energy. Light fishing with renewable energy dari kami mahasiswa untuk nelayan Indonesia.